Oke guys, aku Eric Yang. Nah, kali ini kita akan unboxing kesukaan kita, yaitu barang budget dan barang murah. Nah, kali ini adalah sebuah TWS yang dimana brandnya masih segar, masih baru, pokoknya murah banget. Dan barangnya udah di sini. Nah, jadi produknya ada di sini, dan buat kalian yang mau beli silahkan cek linknya di kolom deskripsi karena murah banget. Barangnya sudah ada di sini. Nah, ini tipenya Meimusi Huben. Nah, agak panjang tipenya ya, dan bentuknya seperti ini. Dan ini kalau kita lihat dari stikernya sih, kayaknya ini produk Cina atau produk Jepang? Kayaknya produk Cina sih, soalnya tulisannya Mandarin di sini. Oke, di sini versi Bluetooth 5.0, bisa tahan 12 jam, dan di sini support bass katanya. Nanti kita lihat untuk spesifikasi lengkapnya. Bagian belakang seperti ini, bagian atas seperti ini, bagian bawah seperti ini. Untuk spek lengkapnya nanti kita bahas, dan langsung aja kita buka cuy. Kita langsung keluarin aja tanpa di seal ya, tanpa di seal plastik. Oke. Nah, sekarang kita buka. Oh, dari sini bukanya, astaga. Nah, agak membingungkan ya packagingnya ya. Nah, oke. Nah, jadi di sini ada beberapa barang. Oke, kosong. Oke, kita buang. Aku lumayan terkejut ya, karena isi di dalamnya cuma ini doang. Nah, nggak apa-apa. Kita pertama lihat kitab sucinya dulu. Kitab sucinya ini bahasanya Mandarin ya. Ini produk China pastinya. Tapi namanya Nakamichi, kayak nama-nama apa? Wibu. Nama-nama Jepang. Nah, di sini ada kontrol-kontrolnya. Kalau kalian udah beli, di sini ada kontrol-kontrolnya. Di sini udah tertera jelas. Oke. Kemudian di sini kita dapat kabel pengecasan. Ini dia portnya. Ini dia portnya Type C ya. Oke. Dan di sini adalah TWS ya. Langsung aja kita lihat di atas. Nah, jadi ini bentuk TWS-nya. Di bagian depan dilapisi oleh plastik kaca yang ini lumayan tebal. Di bagian sampingnya seperti ini, bagian sampingnya seperti ini, di bagian belakangnya seperti ini aja. Di bagian belakang sini dia ada lampu indikator pengecasan dan ada port Type C. Dan kalau untuk earbuds-nya sendiri seperti ini. Nah, dia di sini nggak touchscreen, dia tombol ya. Kalau untuk opsi ini sih opsional ya. Kenapa? Karena nggak semua orang suka TWS sensor sentuh. Kenapa? Karena ya terkadang aja bisa salah pencet atau apa. Nah, kalau penggunaan aku sendiri sih mau dia sentuh ataupun tombol nggak ada masalah. Bagian depannya seperti ini. Di bagian ini ada lampu indikator. Kemudian di bagian bawahnya dia di sini ada dua pin untuk pengecasan. Dan kalau untuk detailnya seperti ini kalian lihat sendiri. Sekarang kita masuk ke build quality dan desain dari case-nya. Tadi kita udah tengok earbuds-nya ya. Desainnya kurang lebih seperti itu. Kalau untuk casing-nya seperti ini. Dia plastik kaca, oke. Untuk bagian sini plastiknya kurang rapi ya. Kalau menurut aku feel mewahnya di sini nggak terasa ya, tapi wajar aja karena harganya cuma 189.000. Sudah barang murah, build quality-nya biasanya dikurangin ya, material untuk pembuatannya dikurangin, minimal kualitas suaranya bagus gitu. Nah, nanti kalau kualitas suaranya kurang ya, aku rasa kurang rekomendasi. Nah, makanya itu sekarang kita tes untuk build quality-nya. Nah, menurut aku di sini dia memang agak kopong dan ringkih gitu, ringkih banget. Nah, jadi untuk desainnya menurut aku oke, finishingnya kurang, build quality-nya kurang. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi dari TWS ini. Untuk spesifikasinya, TWS ini menggunakan Bluetooth versi 5.3 dan di sini audio codecnya dia SBC dan juga AAC. Dan yang terpenting drivernya di sini dia menggunakan 8 mm, lumayan oke lah ya. Kemudian untuk kapasitas baterai case-nya dia di sini 200 mAh. Kalau untuk baterai busnya sendiri dia 40 mAh. Untuk pengecasan case-nya di sini dia perlu waktu selama 1,5 jam dan total pemakaian TWS ini bisa sampai 12 jam plus case. Jadi kalau misalkan udah habis kalian silahkan masukkan case untuk pengecasan. Untuk fiturnya TWS ini sudah support IPX4 yang artinya kalau misalkan kalian jogging di luar sambil gerimis dia aman, ataupun kalian pakai untuk gym ini aman cuy. Setelah diperhatikan ada hal yang kurang dari TWS ini. Kenapa? Karena kalau biasanya kita unboxing TWS itu yang pasti kita dapat adalah ear tips cadangan. Di sini tidak ada kasih ear tips cadangan. Menurut aku di sini ya terlalu sederhana, tapi tidak masalah. Kita bakalan mencoba kualitas suaranya. Jadi aku perlu waktu beberapa hari untuk nyobain kualitas suaranya. Langsung aja kita masuk ke hari berikutnya. Nah, jadi saya sudah pakai TWS ini selama beberapa hari. Dasarnya kita masuk ke bagian kualitas suaranya.
Hal yang paling mengejutkan di sini adalah kalau menurutku ini finishing sama build quality ini nggak kali ya, kayak kurang aja gitu. Tapi setelah aku dengerin kualitas suaranya, boom, aku terkejut. Kenapa? Karena di sini kalau menurut aku semua TWS dengan harga di bawah 200.000, kualitasnya itu yang paling bagus adalah ini. Ini dengan harga 189.000, tapi menurut aku di sini kualitas suaranya sudah setara TWS-TWS dengan harga 200 ribuan. Tapi di sini dia kalau aku tengok lebih mengutamakan kualitas suara daripada build quality dan juga desainnya. Nah, jadi wajar aja harganya 189.000, tapi kalau kualitasnya ini oke banget. Nah, jadi untuk kualitas suaranya yang pertama kita bahas untuk low dan juga bass ya. Nah, untuk karakternya sendiri dia bulat, lebar, dan juga nendang gitu. Nah, ini perlu dicatat karena kalau ketika kita dengerin musik yang DJ ataupun dia yang low-nya itu kuat banget, di sana dia detumannya itu powernya itu kalau dibandingkan dengan mid dan juga high-nya itu dia paling dominan itu bass-nya gitu. Jadi di sini makanya aku bilang kualitas suaranya lantang banget. Dan kemudian kalau untuk masalah high-nya ini, nah di sini yang sedikit agak kurang. Nah, di sini dia tidak sharp karakternya. Tapi sebenarnya bukan kurang juga sih, tapi dia lebih ke karakter atau selera lah ya. Kalau dibandingkan dengan TWS mahal itu kan kalau misalkan kalian nonton film apalagi action, dia ada suara tabrakan ataupun ada suara pedang, goresan, itu kan dia tajam ya. Nah, diibaratkan itu grafiknya tajam, sementara kalau TWS ini dia kayak kumpul gitu. Jadi di sini di high-nya itu intinya adalah nggak terlalu sharp tapi dia halus. Nah, jadi walaupun dia di sini karakternya sama-sama halus semua, tapi bukan berarti nggak lantang ya, lantang banget. Nah, jadi kalau untuk karakter suaranya kalian udah tahu, dan sekarang kita masuk ke pengetesan gaming cuy. Apakah TWS ini bisa dimain untuk game? Nah, jadi di sini aku bakalan coba untuk main CODM. Nah, oke, kita lebih ke delay atau enggaknya aja ya. Oke. Cari dulu musuhnya. Nah, ini kok tembak, kalau tembak. Nah, dengar ada delay. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, pecah. Nah, jadi kurang lebih di sini nampak ya. Jadi menurut aku di sini delay-nya minim banget, bisa kalian pakai untuk main game FPS. Nah, jadi kita udah cobain TWS-nya untuk main CODM dan kalian tadi bisa dengar untuk suaranya itu, dan setelah kita dengar nih delay-nya itu hampir tidak ada, udah rendah banget delay-nya. Jadi ada satu hal yang perlu dicatat, untuk volume dari TWS ini aku cuman sanggup di 50% karena di sini powernya kenceng banget. Jadi buat yang kalian kupingnya budak itu, nah ini cocok karena powernya itu kenceng banget. Dan sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari TWS ini cuy. Nah, yang pertama kita bahas untuk kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah TWS ini dia sudah tersertifikasi IPX4. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai untuk jogging yang agak gerimisnya gitu, ataupun kalian mau pakai nge-gym kan ada keringat tuh, nah itu aman dan airnya tidak akan masuk ke dalam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah TWS ini memiliki kualitas suara yang bagus banget dibandingkan dengan TWS dengan harga 100.000 lainnya. Mungkin ini jadi yang paling bagus ya. Dan kalau untuk kompetitor setaranya 200 ribuan. Nah. Dan kemudian kalau kalian yang mau main game bisa, karena tadi kita udah coba delay-nya minim banget, bisa kalian pakai untuk main CODM ataupun game-game FPS lainnya yang perlu sensitivitas lebih gitu untuk masalah konektivitasnya. Dan kalau untuk nonton film itu apalagi action enak banget. Kenapa? Adegan tabrakan, adegan bom, meledak. Nah, menurut aku oke banget. Nah, jadi bisa kalian pakai untuk nonton film juga. Kemudian kita bahas untuk kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya tadi ada yang aku belum bahas dan nanti kita akan bahas. Yang pertama, kita bahas yang penting dulu. Di sini finishing dan build quality-nya aku rasa kurang karena di sini dia plastiknya nggak nampak premium. Dan di sini build quality-nya juga ringan-ringan punya gitu, kayak agak ringkih gitu. Jadi feel mewahnya nggak ada gitu. Nah, untuk buka tutupnya aja dia nyendet dulu dia. Nyendet kayak ini dulu baru rasanya kurang aja gitu kalau untuk sebuah TWS di zaman sekarang ya. Karena di zaman sekarang yang murah-murah pun udah nampak premium gitu. Nah, kemudian kekurangan yang kedua adalah di sini dia nggak ada kasih eartip cadangan. Aku agak bingung kenapa nggak ada dikasih eartip cadangan, tapi kalau misalkan kalian punya eartip dari headset ataupun TWS lain, kalian bisa ambil ya, karena di sini ukurannya juga sama. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah di sini kan dia nggak sensor sentuh ya, jadi di sini dia merupakan tombol fisik. Nah, tombol fisik dengar. Masalahnya tombolnya keras cuy. Jadi kalau misalkan kalian pakai TWS ini, kalian mau pencet,
kuping kalian terasa kecucuk gitu, nggak enak. Nah, makanya itu kekurangan yang ketiga yang aku rasa perlu diperbaiki. Jadi buat kalian yang mau cari sebuah TWS yang dia memiliki kualitas suara ataupun fokus ke kualitas suaranya aja yang bagus, nah TWS ini yang paling cocok. Rekomendasi. Oke, video kalian sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini, dan apabila ada tulisan komentar silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Ricky, sampai jumpa di video unboxing dari selanjutnya.